Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Pada kesempatan sore hari ini sambil saya cuci piring ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sebagai untuk renungan kita bersama. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini judulnya adalah pernikahan dan pencerahan. Pernikahan dan pencerahan. Dulu pernah kita bahas dalam video yang awal-awal banget saya membuat video iseng bahwa kalau kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh gurunya Kung Fu Panda, Master Shifu, bahwa kalau kita ingin mencapai jalan pencerahan yang menemukan inner peace, di situ dikatakan, maka ada dua jalan di situ. Yang pertama adalah kita latihan meditasi selama beberapa tahun. Itu jalan pertama. Jalan kedua adalah kita mengalami satu penderitaan yang teramat sangat dan kita mampu menyelami esensi yang ada di dalam penderitaan itu. Tapi setelah saya renungkan mendalam gitu, saya melihat ada jalan ketiga. Jalan yang ketiga bernama pernikahan. Teman-teman semua, kalau kita ingat betul di dalam hidup ini di mana semuanya tercipta berpasang-pasangan, maka arti dari berpasang-pasangan adalah ada sesuatu yang perlu menyatukan diri supaya menjadi komplit. Ibaratnya kalau misalkan sandal itu sebuah pasangan, Anda baru lengkap menggunakan sandal apabila Anda menggunakan sandal yang kiri dan kanan. Jadi kalau cuma ada salah satu, ya tidak lengkap Anda menggunakan sandal. Nah, dalam hal pernikahan saya lihat adalah salah satu jalan di mana kita akan menemukan sisi lain dari rahasia kehidupan yang tidak ada di dalam diri kita. Kalaupun ada, dia hanya sebagian kecil. Sehingga dengan kita melakukan pernikahan, di mana kita bersatu, menyatu, melebur dengan lawan jenis kita, maka kita sedang merangkai puzzle untuk membongkar rahasia-rahasia dalam kehidupan. Kalau misalkan kita lihat dari segi perbedaan, banyak perbedaan antara pria dan wanita, terutama perbedaan jenis kelamin ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Misalnya ada yang mengatakan bahwa wanita itu makhluk yang emosional, beda dengan pria yang cenderung logis. Dan memang itu nampak sekali, istri saya itu apa-apa pakai perasaan ya, kalau saya pakai logika. Tapi yang menarik adalah dulu hidup saya ini ruwet sekali ya, karena saya apa-apa dipikir, sehingga hal-hal yang berada di luar wilayah kontrol saya berusaha untuk saya kontrol, karena ciri orang yang terlalu mikir itu apa-apa dipikir. Nah, tujuan dia mikir itu adalah bagaimana mengontrol semua hal supaya bisa dikendalikan. Beda dengan istri saya, dia lebih keperasaan dan dia tidak terlalu mikiran, makanya sebenarnya lebih easy going istri saya. Jadi kalau dalam pengendalian emosi sebenarnya lebih bagus istri saya dibanding saya. Nah, semenjak saya menikah, di awal-awal pernikahan tentunya ada adaptasi ya dalam berbagai bentuk, dan saya merasakan peningkatan kualitas diri mengelola pikiran dan emosi justru setelah saya menikah. Padahal sebelumnya saya sudah ikut pelatihan apapun, sudah ikut pelatihan macam-macam, ternyata saya menemukan banyak praktek nyata, praktek asli dalam kehidupan sehari-hari justru di pernikahan. Jadi kalau misalkan Anda ingat logo Yin Yang, maka di situ sebetulnya Yin Yang juga bisa dibawa kepada dualitas ya, perbedaan laki-laki perempuan, di mana di situ memang perlu bersatu, menyatu. Itu pertama itu ya. Yang kedua adalah kita bisa melihat dalam pernikahan, memang di situ kita akan merasakan beberapa hal yang sebelumnya kita tidak rasakan waktu kita masih sendirian. Ya. Yang jelas adalah kita melatih untuk tidak ego. Contoh yang paling sederhana adalah begini, kalau misalkan Anda besar di keluarga-keluarga tertentu yang didikannya sangat gender, misalnya pria itu tugasnya cari duit di luar ya, ke kantor ya, dan sebagainya, wanita itu masak, cuci piring. Maka egonya adalah, kalau misalkan Anda seorang pria dengan didikan seperti itu, ego Anda adalah Anda tidak mau nyuci piring seperti ini, karena ini adalah pekerjaan yang merendahkan Anda.
Saya pribadi sebenarnya tidak dididik begitu, tapi saya banyak melihat ini masih terjadi di beberapa rumah tangga, sehingga masing-masing seolah tidak mau meleburkan dirinya, masing-masing merasa bahwa ini pekerjaanku dan ini pekerjaanmu. Ini yang disebut bias gender. Tentunya ada beberapa hal yang masih bisa secara etika ya, misalkan kalau misalkan urusan naik genteng gitu kan, ya nggak patut ya perempuan lah gitu, karena keterbatasan fisik, meskipun beberapa pekerjaan itu sudah diambil alih wanita juga di beberapa tempat. Tapi maksud saya adalah, Anda mungkin melihat saya mencuci piring, ini sebuah aktivitas biasa. Tapi bagi Anda yang mungkin egonya sangat besar karena dulu Anda dididik bahwa mencuci piring itu pekerjaan wanita, ini adalah latihan untuk menuju pencerahan. Jadi Anda nggak perlu ikut-ikut meditasi yang ruwet-ruwet ya. Kalau misalkan ego Anda itu merasa superior di atas wanita, pekerjaan wanita itu pekerjaan rendah, Anda kerjakan pekerjaan wanita itu. Maka ketika Anda mampu melakukannya bukan hanya sekedar dilakukan tapi dengan sepenuh hati, maka yang terjadi adalah kita sudah melampaui ego kita sendiri. Dan esensi dari meditasi ujung-ujungnya adalah kita mampu menjadi tuan atas ego kita. Jadi ya seperti itu. Bagi Anda yang mungkin sudah ikut pelatihan sana sini, sudah baca buku, sudah macam-macam, kok merasa belum tercerahkan ya, merasakan kehidupannya belum mengalami lompatan gitu, saya berani mengatakan cobalah Anda menikah. Tapi meskipun saya bilang cobalah, jangan menikah untuk coba-coba. Tapi pernikahan adalah satu jalan yang tidak terduga, yang tidak dipikirkan banyak orang, yang dianggap oleh banyak orang sebagai penambahan beban, padahal sesungguhnya kunci dalam kehidupan yang dicari banyak orang adalah ada pada fenomena yang kita sebut sebagai pernikahan. Nah, bagi teman-teman yang saat ini ragu-ragu menikah gitu ya, biasanya kalau pria itu lebih memikirkan bagaimana ya masalah keuangan. Kalau wanita biasanya lebih memikirkan nanti bagaimana ya kalau misalkan saya salah pilih pria. Percayalah bahwa kita tidak pernah menemukan pasangan yang tepat kalau kita tidak mau bertumbuh saat kita sudah menikah. Karena kalau kita amati baik-baik, orang-orang yang sudah menikah merasa jodoh dunia akhirat, kemudian mereka bercerai, itu kan tidak tersangka tidak disangka-sangka, karena mereka di awal merasa cocok, merasa tepat, merasa sempurna. Setelah itu mereka bubar. Berarti yang lebih penting buat kita, saya pikir, adalah bukan pasangan yang tepat sebelum dinikahi, tapi setelah menikah masing-masing terus berusaha untuk meleburkan dirinya, masing-masing berusaha untuk bertumbuh, belajar. Karena saya melihat semakin orang menikah, ini juga bagian dari pencerahannya, semakin orang menikah sudah lama, di awal mungkin beberapa pria melihat fisik, wanita juga melihat fisik, ganteng atau tidak ya. Kalau pria melihat cantik atau tidak. Tapi seiring perjalanan waktu, Anda bisa melihat, contoh paling gampang, ada orang yang menceraikan istrinya, memilih wanita lain yang kalau secara fisik lebih jelek dari istrinya yang dia ceraikan. Kita bisa lihat bahwa seiring dengan pertumbuhan jiwa, maka orang menikah tidak lagi melihat ke dimensi material, tapi melihat ke dalam. Tentunya Anda akan lebih paham kalau yang pernikahannya sudah lama dari saya, bahwa meskipun istri Anda cantik, tapi kalau bego ya, nggak nyambungan, ngamuan, stres juga kan. Jadi Anda akan melihat sisi di dalam, bukan hanya sisi di luar, gitu ya. Oke, selamat memantapkan diri untuk melakukan jalan pencerahan yang ketiga, yaitu pencerahan yang ketiga melalui pernikahan. Selamat menikmati sore ini. Dan bagi Anda yang nganggur, ya selamat membantu pekerjaan istri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.